Halo, semangat pagi pemirsa. Bentar, saya nyebat dulu. Di episode ketiga ini merupakan kelanjutan dari perjalanan dari episode sebelumnya. Dan di Kita Minat ini memang sesuai tagline, semua harus diatur, semua harus dicatat. Jadi benar-benar eksperimen nyata. Di episode pertama kemarin saya Mukadimah kenapa channel ini saya buat, ya kan? Ya tujuannya bukan buat gaya-gayaan atau cuma menyepil perjalanan saya, bukan. Ini bukan tentang saya ya, ini tentang kita semua. Bagaimana kita itu benar-benar grow up menuju finansial, mulai dari yang terkecil, lalu kita catat, lalu kita harus pantau arus pengeluaran dan pemasukannya. Dan pas di episode kedua kemarin saya baru masuk ke punya cash flow 70.000, sedangkan di Cbank-nya masih nol. Nah, kenapa di Cbank perlu, di cash juga perlu? Ya nanti pada akhirnya gini. Ini channel ini memang dibuat buat eksperimen nyata ya. Benar-benar saya sepil tujuannya untuk menginspirasi kita semua ya. Sekali lagi ini bukan tentang perjalanan saya, tapi tentang perjalanan kita semuanya. Siapapun, apapun latar profesi kamu, asalkan kita itu punya kita minute, semua harus diatur, semua harus kita bisa grow up ya kan. Dan menurut literasi keuangannya kan, untuk menuju kebebasan finansial, kalau saya di sini mengistilahkannya sebagai dikdaya finansial, itu memang ada tahapannya pemirsa. Jadi pertama kita harus punya dana darurat, yang kedua baru tabungan, yang ketiga baru investasi, dan yang keempat dan seterusnya kita ningkatin skill, kita buka usaha atau apapun itu. Yang penting semuanya itu ujung-ujungnya pada akhirnya uang itu bekerja buat kita, bukan hanya kita aja. Tapi untuk awal-awal ini kita harus bekerja dulu demi uang, sehingga nanti kita atur dengan sedemikian rupa dengan sistem yang kita miliki, lalu biar supaya pada akhirnya uang itu bekerja untuk kita. Dan untuk dana darurat, apa itu pengertian dana darurat? Dana darurat itu kan sebuah dana yang dimana kala kita ada di posisi kepepet, kalau pekerja kena PHK, kalau ojol kayak saya kena mungkin motor rusak, itu bisa dipakai ya. Dan itu contohnya kayak gitulah. Pokoknya sebuah dana yang dipersiapkan untuk hal-hal yang tidak diinginkan di luar kendali, itu dana darurat. Itu beda lagi sama tabungan ya. Dan dari literasi keuangan yang saya pelajari selama ini, kisaran besar dana darurat itu tergantung dari bulanan yang pengeluaran bulanan yang selama ini kita rata-rata itu habisnya berapa. Kalau untuk single sih idealnya 3 kali pengeluaran. Kalau untuk yang udah rumah tangga, istri punya anak 2 atau punya anak berapa, itu beda lagi ya. Tapi saya di sini simulasikan sebagai seorang single saja, dan aturan mainnya itu kan 3 kali pengeluaran. Semisal saya sebulan itu 3 juta, berarti saya harus punya dana darurat 9 juta. Tapi biar cepat saja, nanti saya dana daruratnya cukup 3 juta aja, dan nanti saya taruh di Cbank ya. Itu yang di Cbank itu nanti khusus dana darurat. Dan untuk yang cash yang saya baru dapat 70.000 kemarin, itu yang memang murni memang saya spill sebagai kemandirian ekonomi, biar kita tuh harus benar-benar punya cash flow pegangan, biar kita itu mandiri di gaya finansial. Dan nanti setelah dana darurat sudah tercapai, nah baru masuk ke tabungan biasa. Nanti mungkin dimasukin ke reksadana, pasar uang kayak instrumen itu, atau mungkin dimasukin ke instrumen-instrumen lain seperti deposito maupun emas digital gitu ya. Nah, setelah udah dapat tabungan seperti itu bentuknya, baru kita mulai loncat ke investasi. Dan saya akan sepil semuanya di sini demi kamu, demi kalian, demi kita semuanya. Tujuannya buat apa? Bukan buat pamer ya, tapi benar-benar buat menginspirasi bahwa kita itu, siapapun kita, itu kita benar-benar bisa grow up, level up finansial ya kan. Dikdaya finansial, dimana kita itu mandiri, benar-benar mandiri soal ekonomi, soal finansial, dan akhirnya kita itu kuat, kokoh ya kan. Punya tabungan, rezeki lancar, pasif income punya, active income juga punya ya kan. Ujung-ujungnya demi masa depan kita sendiri.
kalaupun ada utang, ya kita bisa kontrol semua itu karena saya juga masih punya utang. Ya seperti itu ya intinya. Nanti kelanjutannya saya spill di episode keempat. Karena apa? Karena semua harus diatur, semua harus kita manage.